Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sekarang akan memasuki pembahasan yang selanjutnya mengenai barakallahu fikum hukum asal qaid. Nah, qaid itu suatu ikatan dalam dalil. Contohnya fatahrir raqabah, maka hendaknya dia memerdekakan budak. Budak yang mana? Budak yang kafir atau budak yang muslim? Nah, nanti diikat fatahrir raqabatin mu'minah. Berarti itu namanya qaid. Nah, qaid itu bagaimana? Fungsinya untuk apa gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum untuk mengecualikan atau bagaimana? Sekarang kita lihat pembahasan yang berikutnya. Wa yaqilu li ghairihi ka kasfi ta'lil zuhil. Nah, dan sedikit sekali untuk yang lainnya. Jadi qaid ini jarang sekali kalau digunakan selain apa? Selain untuk mengeluarkan atau berhati-hati. Biasanya qaid itu berhati-hati. Untuk berhati-hati biar enggak keliru gitu loh. Bebaskan budak, budak yang mana? Budak yang mukminah. Biar enggak keliru kalau dia budak, bebaskan budak yang kafirah enggak diterima. Paham ya maksudnya ya? Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau yaqilu li ghairihi yakni yaqil an yakunal qaid li ghairi ihtiraz. Sedikit sekali qaid semacam syarat atau ikatan ini untuk selain berhati-hati itu sedikit sekali. Seringnya untuk berhati-hati biar orang enggak keliru. Paham ya? Biar orang enggak keliru. Kakasfi ta'lil al-majhul, seperti untuk menyingkap, membongkar, mengetahui sebab yang tidak diketahui. Paham belum? Kadang-kala kan kita butuh sebabnya kenapa gitu loh. Enggak diketahui kan? Nah, ternyata di situ nanti ada qaid. Ada qaid yang apa? Yang dengan ikatan atau dengan syarat tersebut kita tahu ternyata yang ini yang diinginkan. Hadza misalun lil qalil, ini contoh untuk sedikit. Kita lihat contohnya lagi. Wa misalu fil ayah, contohnya dalam ayat warabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang berada di rumah-rumah kalian. Hadza qaidun walakinahu laysa bihtiraz. Ini memang qaid. Yaitu apa? Anak-anak tiri yang tinggal sama kalian. Ini qaid. Tinggal sama kalian, tinggal di rumah kalian. Berarti kalau enggak di rumah kalian, sebagian ngomong kayak gitu. Nah, berarti kalau tidak di rumah kalian, seperti ini, nah itu enggak benar. Anak tiri itu kalau seorang bapak sudah menikahi ibunya, paham ya? Anak tiri mahram bukan? Mahram bukan? Mahram. Dia enggak boleh menikahi anak tiri tadi. Kalau dia sudah menikahi ibunya, sudah dukhul. Paham belum? Nah, walaupun tinggalnya sama bapaknya atau sama orang lain. Paham ya? Jadi walaupun tinggalnya sama bapaknya, sama yang menikahi ibunya tadi itu, atau sama orang lain, kalau itu udah anak tiri, si laki-laki udah nikahi ibunya, udah dukhul, haram. Paham ya maksudnya ya? Kita lihat di sini. Kata beliau, wa lihadza lam yadhkurillah mafhumahu. Oleh karena itu Allah Taala enggak menyebutkan mafhumnya, kama dzakara mafhuma qoulihi allati dakhaltum bihin. Sebagaimana Allah Taala menyebutkan mafhum yang dipahami dari ucapan allati dakhaltum bihin, yaitu para wanita yang kalian sudah dukhul dengan mereka. Berarti beda. Kalau dijelaskan, kalau kalian nikahi ibu-ibu mereka, maka kalian enggak boleh menikahi anak-anak mereka kalau kalian sudah dukhul dengan mereka. Dukhul ini. Paham ya? Berhubungan badan. Berarti mafhumnya apa mafhumnya? Kalau belum dukhul, boleh menikahi anak tiri. Paham ya? Boleh menikahi anak-anak ibu tadi itu. Paham belum? Kalau berarti istilahnya bukan anak tiri ya kalau belum nikah ya. Ya istilahnya boleh menikahi anak-anak ibu tadi, anak janda tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah kalau barakallahu fikum, boleh enggak, Bang, nikahi jankem? Jankem itu janda belum punya anak. Jadi dia janda belum punya anak, sudah habis masa iddahnya, boleh enggak seorang itu menikahi janda kembang? Boleh. Lah anaknya bagaimana? Belum punya anak. Paham ya? Kalau belum punya anak, bebas mau istilahnya kembali ke hukum asal. Intinya apa? Intinya kesimpulannya kalau janda bawa anak itu jangan menikahi anaknya kalau dia sudah menikahi ibunya. Paham ya? Kalau dia belum menikahi ibunya, dia memilih anaknya, boleh enggak, Abdullah? Boleh. Berarti ibu anak tersebut jadi apa nanti? Apa namanya? Mertua. Pahami baik-baik ya?
Nah, karena seperti itu mungkin terjadi. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Fadalla hadha ala anna mafhumahu ghairu mu'tabar. Berarti menunjukkan bahwasanya yang dipahami dari itu semua, yang dipahami dari ayat yang sebelumnya tadi enggak dianggap. Apa yang dipahami tadi berarti? Berarti kalau anak-anak tiri tidak tinggal sama bapaknya tadi itu bukan mahramnya, itu enggak bisa dipahami kayak gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya menurut orang itu, kalau anak-anak tiri itu tinggal sama bapaknya tadi baru apa? Baru dikatakan mahram, enggak boleh nikahi. Tapi kalau tinggalnya di luar sana, enggak sama bapak yang menikahi ibunya tadi, boleh dinikahi. Itu mafhum yang keliru. Mau tinggal sama bapaknya tadi itu, bapak yang baru tadi itu, perhatikan. Mau tinggal sama bapak yang baru tadi itu atau tinggal di luar sana, tetap apa? Tetap bukan mahramnya, tetap apa? Tetap boleh tetap enggak boleh dinikahi walaupun apa? Walaupun tinggalnya enggak sama bapaknya tadi. Paham ya? Nah, jadi itu masalah mahram ini sebenarnya perlu diperhatikan juga ya. Mahram itu maksudnya mahram itu ada mahram yang untuk mahram safar. Ada mahram yang sifatnya maknanya adalah mahram yang dia tidak boleh dinikahi. Paham belum? Nah, tapi kalau mahram di sini maksudnya sini, kalau anak tiri tadi itu mau tinggal sama bapaknya yang baru ataukah tidak tinggal sama bapaknya yang baru, dia tetap tidak boleh dinikahi. Paham ya? Karena dia mahramnya. Paham ya? Ketika dia sudah menikahi ibunya tadi itu dan sudah dukhul. Insyaallah paham insyaallah ya. Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Berbeda dengan ayat yang setelahnya, allati dakhaltum bihin, syarat berarti qaid. Kalian tidak bisa menikahi anak-anak tadi itu kalau sudah menikahi ibunya dan sudah dukhul, itu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa anna hadzal qaid laisa qaidan yukhraj bihi 'anil hukm ma khalafahu. Kata beliau, dan bahwasanya ikatan ini bukanlah ikatan yang dikeluarkan dengannya hukum yang menyelisihinya atau berbeda dengannya. Wa innamal faidatu minhu bina'an 'alal ghalib. Bahwasanya faedah yang diambil sini adalah dibangun di atas ghalib kebanyakannya. Wa isyaratan ilal hikmah min tahrimiha, dan juga mengisyaratkan kepada hikmah tujuan dari pengharamannya. Yakni annaha nafi hujrika kal bint. Bahwasanya anak perempuan anak tiri tadi itu kalau di rumahmu seperti anak perempuan kandung. Fa kaifa tatazawwajuha? Maka bagaimana kamu malah menikahi anak kandungnya? Paham belum? Sekarang anak tiri kalau tinggal sama bapak tadi itu, seakan-akan kalau di rumahnya kayak anak kandung kan? Bagaimana mungkin dia malah menikahi anak kandungnya gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Walaupun sudah kita lewati enggak ada mafhumnya. Kalau tinggal di luar pun kalau itu ada anak tiri, tetap enggak boleh dinikahi. Paham maksudnya? Kalau cerai sama ibunya, nikah sama janda, dia bawa anak tiri perempuan. Akhirnya cerai dia sama ibunya tadi itu. Boleh enggak menikahi anak tirinya setelah cerai sama ibunya? Enggak boleh kalau udah dukhul, enggak boleh. Kalau belum dukhul bebas. Paham ya? Tapi kalau udah dukhul tidak diperbolehkan karena tetap anak tiri gitu loh, tetap anak. Nah. Boleh enggak menikahkan anak tiri dan anak tiri? Nah, barakallahu fiik. Allah musta'an. Boleh enggak menikahkan anak tiri dan anak tiri antum? Anak tiri, jadi bapak ini duda, membawa anak satu laki-laki. Yang dia nikahi janda, membawa satu anak perempuan. Boleh enggak? Anak duda ini sama anak janda ini dinikahkan itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Paham ya? Karena anak bawaan sama dua-duanya. Paham ya? Anak tiri sama anak tiri bukan mahram. Anak tiri sama anak tiri ya. Yang mahram itu anak kandung dengan anak tiri mahram enggak? Ini anak bawaan, si bapak duda. Bapak ini duda, punya anak laki-laki. Nikah dengan janda perempuan, punya anak perempuan. Nah, anak duda sama anak janda ini statusnya anak tiri sama anak tiri. Dinikahkan boleh enggak? Boleh, karena anak bawaan dua-duanya. Yang tidak boleh itu anak kandung kita dinikahkan anak tiri. Boleh enggak kira-kira? Anak kandung kita dinikahkan anak tiri. Anak tiri itu mahram enggak buat anak kandung kita? Mahram bukan? Sehingga enggak boleh dinikahkan itu. Kalau anak bawaan bisa. Paham maksudnya nih? Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Dikit lagi ya. Kata beliau,
Bi khilafi ummuz zaujah, berbeda dengan ummuz zaujah. Ummuz zaujah berarti ibunya istri. Fa innahu bi mujarradil 'aqd 'ala imra'atin takunu ummuha haraman. Nih. Kalau ibunya istri itu, kita menikahi seorang wanita ya, menikahi seorang wanita, dia punya ibu. Semata-mata cuma akad saja walaupun belum dukhul, akad tok, akad saja. Ada akad ijab qabul, akad. Itu langsung apa? Langsung ibu tersebut, ibunya istri tadi itu mahram bagi dia, enggak boleh dinikahi. Paham belum? Bedanya itu. Paham enggak bedanya? Ini ibunya loh, ibu istri ya. Nah, barakallahu fi, bedanya itu. Jadi kalau misalkan antum punya istri afan ya, punya istri kemudian mencerai, antum istrinya ceraikan. Mertua antum, ibu mertua itu mahram enggak? Walaupun sudah cerai. Boleh ketemu berarti. Suatu ketika ketemu sama ibu mertua, mantan ibu mertua tadi itu, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Cuman enggak boleh ketemu mantan istri. Paham ya? Bolehnya sama ibu mertuanya, kalau sama mantan istri ya enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat lagi. Qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Perkataan Allah Ta'ala, wahai manusia, ibadahi Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Faqaluhu alladzi khalaqakum, perhatikan alladzi khalaqakum ini kan sebab ini. Ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Kenapa? Nah, kenapa? Sebabnya apa? Alladzi khalaqakum. Sebab bukan? Kenapa? Karena Allah Ta'ala zat yang menciptakan kalian. Itu loh, sebab berarti. Nah, faqalu alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Adapun perkataan Allah Ta'ala, zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, barakallahu fikum. Hal hadza qaydun mu'tabar bi ma'na an yakuna hunaka ilahun laisal khaliq lana? Apakah ini adalah suatu ikatan yang dianggap dengan makna bahwasanya di sana ada ilah lain yang bukan pencipta kita? Ini pahami Bapak ini. Ada enggak mafhumnya di sini? Mafhum yang menunjukkan bahwasanya ada pencipta lain yang selain menciptakan kita. Pencipta lain loh. Naqul la, enggak ada. Berarti tidak semua ayat itu ada mafhumnya. Ada terkadang mafhum mukhalafah namanya. Ada yang dia tidak punya mafhum tapi dimaknakan dengan apa? Dengan yang dekat aja dilarang, apalagi yang jauh itu kadang ada. Paham ya? Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan perbuatannya itu juga ada. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinahan. Larangannya mendekati. Orang-orang kan ngambil mafhumnya, berarti kan kalau mendekati, larangannya mendekati, kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Kita katakan mendekati aja dilarang apalagi berzina, itu loh. Caranya mendalilkan seperti itu. Mendekati aja dilarang apalagi berzina, lebih dilarang lagi. Paham belum? Nah, contohnya antum barakallahu fiik, ada larangan bahaya. Jangan mencium bau racun, itu bahaya. Mencium aja dilarang karena bahaya, apalagi meminumnya. Lebih dilarang lagi. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dibalik misalkan, nah barakallahu fikum, itu juga karena bahayanya sama, enggak boleh juga. Jangan minum racun, bahaya. Antum mencium baunya, itu juga upayakan hindari. Karena nanti mengarah kepada apa? Minum juga gitu loh. Paham ya? Jangan kalian berzina. Bagus, larangan keras ini. Antum mendekati perzinahan dilarang karena khawatir mengarah kepada perzinahan. Faham maksudnya? Na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, la, lakin hadza li bayanil illah. Akan tapi ini hanya untuk menjelaskan illah, sebab, yakni amarnakum an ta'budullah. Kami perintahkan kalian untuk menyembah Allah li'annahu khalaqakum wal ladzina min qablikum, karena Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Naam. Qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan dan ajakan Allah dan Rasulnya. Apabila dia menyeru kalian dengan apa? Dengan salam penghormatan. Paham ya? Maksud salam penghormatan bagaimana? Dengan seruan yang baik, ajakan yang baik. Kita harus memenuhinya. Faqalu lima yuhyikum hadzal qayd li bayanil illah. Perhatikan Bapak ini. Menyeru, mengajak kepada perkara yang bisa menghidupkan kalian dengan apa? Tauhid atau semisalnya. Yakni la yad'una sallallahu alaihi wasallam illa lima yuhyina, ya kan? Rasulullah itu enggak pernah ngajak kita kecuali pada perkara yang bisa bikin kita hidup, membikin kita itu mulia. Walaysa qaydan yukhraj ma idza da'ana li ghairil ihya. Ya enggak?
Bukan maknanya ikatan yang mengeluarkan apa? Yang dikeluarkan padanya kalau seandainya menyeru kepada yang selain perkara yang bisa menghidupkan hati maksudnya ya. Li'annahu la yumkin an yad'una Allah wa rasulahu illa lima fihi al-hayah. Karena enggak mungkin Allah dan Rasulnya itu menyeru mengajak kita kecuali pada perkara yang ada di dalamnya kehidupan. Kehidupan apa? Hati. Hatinya hidup dengan tauhid. Paham ya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, qauluhu ta'ala wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Kalian jangan memaksa putri-putri kalian untuk berbuat zina. Bigha' itu perzinaan. Jika mereka ingin apa? Terjaga dan juga terjaga dari apa? Dari perkara yang tidak bagus. Paham ya? Terbentengi. Jadi tidak memaksa untuk berzina, tapi menikahkannya. Fa inna hadzal qaid li ta'lil. Maka ikatan di sini untuk ta'lil sebab. Sebabnya apa? Sebabnya kalau kalian ingin baik, ingin mulia atau ingin baik, maka jangan apa? Jangan memaksa mereka untuk berzina. Jangan memaksa mereka untuk apa? Untuk berzina. Oleh karena itu diharamkan, para ulama haramkan walaupun dinamakan dengan dibungkus dengan nama Islami. Pacaran Islami katanya. Kalau pacaran model seperti itu enggak ada yang Islami. Mengarah pada perzinahan semuanya. Pacaran Islami setelah menikah itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berduaanmu silakan. Paham ya? Boncenganmu enggak ada larangan. Tapi kalau sebelum menikah udah pacaran Islami, enggak ada pacaran Islami. Ada ustaz sekarang sebagian orang bolehkan pacaran Islami, dia enggak ketemu langsung chattingan katanya. Waduh, parah itu ya. Allah musta'an, mau chattingan, mau SMS-an, haram. Kalau statusnya bukan suami istri atau bukan mahramnya, Allah musta'an. Hati-hati. Jangan terpancing dengan orang-orang gerakan IM itu biasanya, ikhwan muslimin. Katanya mereka lita'arafu agar kalian saling mengenal katanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Lah bagaimana kita mengenal kalau enggak SMS-an katanya? Subhat. Paham ya? Allah musta'an. Enggak perlu khawatir. Kalau sudah saatnya laku semua insyaallah باذنillah. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Hindari pemikiran-pemikiran seperti itu yang enggak ada. Pacaran Islami versi mereka itu enggak ada. Fitnah dan juga apa? Kepada perzinaan mengarahnya. Fa inna hadzal qaid li ta'lil ka'annahu yaqul la tukrihuhunna 'al bigha' li annahunna yuridna tahassun. Masyaallah. Jadi ini ada semacam ikatan yang fungsinya ta'lil, sebab. Sebabnya kenapa kok dilarang memaksa gitu loh. Ka'annahu yaqul seakan-akan Allah Taala mengatakan jangan kalian maksa mereka para wanita, putri-putri mereka untuk berbuat perzinaan dikarenakan mereka ingin menjaga kehormatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Jadi kalau misalkan kita mau menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita, hati-hati yang namanya seperti itu ya, surat-suratan, SMS-an. Nah, barakallahu fikum, diam-diam kemudian nulis sepucuk surat di buntel-buntel kecil disisipkan, diambil, Mas Muki, Mas Muka, hindari. Semoga enggak dari sini ya. Insyaallah aman untuk sementara ini ya. Semoga enggak ada. Kalau ada ya terpaksa, dikondisikan orangnya. Ya, nah barakallahu fiik. Yang terakhir, al-khulatsah kesimpulannya, anal asla fil qaid annahu mu'tabar. Bahwasanya hukum asal qaid suatu ikatan itu mu'tabar, dianggap. Wa annahu lil ihtiraz al-mukhrij lima lam yatahaqqaq fihi hadzal qaid. Masyaallah. Fungsi ikatan tadi atau syarat tadi itu ihtiraz, untuk berhati-hati dan mengeluarkan terhadap perkara yang tidak terwujudkan. Nah, di dalamnya ikatan tersebut. Walakinnahu yakil li ghairi ihtiraz, tapi sedikit sekali fungsi kegunaan untuk selain ihtiraz, untuk selain berhati-hati. Walau ikhtalafa isnani fi qaulil qaid ihtiraziyan aw ta'liliyan fa innal asla ma'a man qala innahu ihtirazi wa man idda'a ghairahu fa 'alaihi dalil. Kalau seandainya ada dua orang berselisih, ini ikatannya ini, qaidnya ini untuk ihtiraz atau untuk ta'lil sebab, maka hukum asalnya apa? Ihtiraz. Ihtiraz itu berhati-hati, biar enggak keliru dalam melaksanakan perintah tersebut. Ada punya mengaku-ngaku selain itu, wah ini untuk apa ini? Ini untuk ta'lil, maka datangkan dalil. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.